Buntut banyaknya tentara IDF yang tewas dalam konfrontasi dengan Lebanon, Israel kini beberkan keganasan Hizbullah. Dikutip dari Tribun News pada 22 Maret, kabar itu melansir laporan media Israel mengutip pernyataan otoritas penyiaran Israel pada Rabu 20 Maret malam. Setidaknya 17 tentara IDF tewas dalam serangan Hizbullah Lebanon sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada awal Oktober 2023. Belasan tentara Israel itu tewas dan sebagian besar dari mereka menjadi korban rudal anti-tank dan drone. Selain itu, otoritas penyiaran Israel juga mencatat bahwa IDF mendeteksi peluncuran 3.500 rudal dan roket. Lokasinya dari wilayah Lebanon menuju Israel sejak dimulainya pertempuran dengan Hizbullah. Selain itu, tentara Israel juga mendeteksi peluncuran 38 roket dari wilayah Suriah. Senator Independen Amerika Serikat Bernie Sanders menuntut agar pemerintahannya stop mendanai genosida Israel di jalur Gaza. Selain itu, Senator Bernie Sanders juga menyentil soal uang receh dan stop jadi mesin perang Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News pada 22 Maret, kabar itu melansir Anadolu Agency mengutip pernyataan Bernie Sanders beberapa waktu lalu. Sanders mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menjelaskan tegas kepada Israel bahwa sudah tidak ada lagi uang receh untuk mesin perang Netanyahu. Dirinya juga menekankan agar Israel menghentikan operasi militernya mengingat bencana kemanusiaan terburuk telah terjadi. Menurut Sanders, Israel menggunakan strategi kelaparan untuk menyerang rakyat sipil di Gaza, sehingga ia meminta agar Amerika Serikat tak terlibat dalam tragedi kehancuran fisik dan emosional seluruh generasi anak-anak Palestina yang dilakukan oleh Israel. Israel dikepung oleh poros milisi front perlawanan dari berbagai sisi. Di antaranya Irak menyerang ke wilayah Ben Gurion, Houthi Yaman menyerang pelabuhan Eilat, serta Hizbullah Lebanon menyerang wilayah utara Israel yang diduduki. Dikutip dari Tribun News pada 22 Maret, kabar itu melansir sumber utama dan serangan terjadi pada Kamis 21 Maret 2024. Diketahui serangan-serangan itu menyerang banyak posisi militer Israel dengan menggunakan persenjataan rudal dan drone. Rincian serangan, Irak mengumumkan bahwa mereka telah menyerang bandara Ben Gurion di kedalaman wilayah Israel menggunakan beberapa drone. Sementara itu, angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi gerakan Ansarullah Houthi menyerang pelabuhan Eilat di wilayah pendudukan menggunakan rudal. Selain itu, angkatan bersenjata Yaman juga menyatakan menyerang kapal Amerika Serikat bernama Mado di Laut Merah. Kemudian, pasukan Hizbullah Lebanon menyasar target-target militer Israel di bagian utara pendudukan. Mereka menghancurkan beberapa pangkalan militer Israel dengan roket dan mortir selama 5 operasi berturut-turut. Ancaman penghentian pengiriman senjata datang kepada pemerintahan Israel, mulai dari Kanada dan kini Inggris yang juga memberi ancaman keras kepada pemerintahan Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News pada 22 Maret, kabar itu melansir surat kabar Yediot Ahronot beberapa waktu lalu. Inggris mengeluarkan ancaman tersebut di tengah krisis amunisi yang dialami tentara Israel. Inggris mengancam Tel Aviv menghentikan ekspor senjata mereka jika Israel tidak mengizinkan Palang Merah mengunjungi tahanan Hamas yang ditangkap oleh Israel sejak awal perang. Padahal sebelumnya, Kanada melalui Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly juga berikan ancaman serupa pada 19 Maret lalu, di mana Kanada telah bersiap melakukan perubahan, yaitu menghentikan pengiriman senjata kepada Israel. Di satu sisi, Menteri Luar Negeri Israel Katz mengomentari keputusan pemerintah Kanada tersebut. Ia menyatakan sangat disayangkan bahwa Kanada lebih memilih langkah melemahkan hak Israel untuk membela diri melawan Hamas. Katz juga menyatakan bahwa sejarah akan menilai tindakan Kanada saat ini dengan sangat keras. Bom asap tentara Israel dilaporkan tak mampu menyelamatkan nyawa penembak jitu mereka.
tepatnya tak mampu selamat dari senapan anti-material kaliber 12,7 milik Brigade Al-Qasyam. Dikutip dari Al-Mayadin pada 22 Maret, kabar itu menurut rekaman yang terbit pada Kamis 21 Maret 2024 malam, di mana rekaman Brigade Al-Qasyam menunjukkan para pejuangnya memukul mundur kendaraan militer Israel di sekitar kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Al-Qasyam melaporkan pembunuhan seorang penembak jitu Israel dengan senapan anti-material kaliber 12,7 di sebelah timur kompleks medis Al-Shifa di kota Gaza. Rekaman menunjukkan di mana tentara Israel mencoba meluncurkan bom asap untuk menutupi dan mengevakuasi tentara yang tewas. Selain itu, Brigade Al-Qasyam juga mengkonfirmasi bahwa pejuangnya menargetkan pikatan Israel dengan peluru anti lapis baja Al-Yashin 105. Tiongkok dan Rusia dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan gerakan Ansarallah di Yaman soal memastikan navigasi yang aman melalui Laut Merah dan Teluk Aden di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel. Kabar itu mengutip Al-Mayadin pada 22 Maret 2024 melansir sumber utama Bloomberg. Dalam perkembangan diplomatik, kesepakatan terjadi di tengah meningkatnya ketegangan maritim di kawasan yang membawa dampak geopolitik. Meskipun rincian perjanjian masih dirahasiakan, diyakini bahwa Tiongkok dan Rusia dapat memberikan dukungan politik di platform internasional termasuk Dewan Keamanan PBB. Dukungan itu berpotensi menghalangi resolusi yang menargetkan Ansarallah sehingga melindungi mereka dari sanksi atau tindakan hukum yang lebih lanjut. Diketahui hubungan yang membaik itu bertujuan untuk mengakhiri hegemoni global Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh anggota Biro Politik Ansarallah Ali Al-Gahom dalam postingan di media X beberapa waktu lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.